Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sahabat Avicenna? Semoga baik-baik saja ya, dimanapun Anda berada. Ada yang di rumah, ada yang di kantor ya dok, hari Sabtu sore seperti ini. Bertemu lagi dengan saya Oki Oktaviani di program Edukasi Health Talk RSU Avicenna. Nah, sesuai janji kita, tanggal 20 nih, tanggal 20 kemarin, 4 hari yang lalu atau sekitar 3 hari yang lalu, itu ada Hari Osteoporosis Sedunia. Kita hari ini atau sore ini akan sharing tentang mengenal pola hidup sehat untuk mencegah osteoporosis. Nah, nanti kita akan sharing-sharing selama 20-30 menit ke depan. Dan bagi yang mengajukan 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO ya. Sangat bermanfaat sekali informasinya, jadi jangan takut-takut, jangan malu-malu, langsung saja ketik di kolom komentar apapun pertanyaannya, nanti yang terpilih akan dijawab gitu. Di sini sudah ada narasumber yang sangat terpercaya, yang sangat kece banget, Dr. Heri dok. Beliau adalah spesialis ortopedi. Silakan dok. Diperkenalkan terlebih dahulu. Apa kabar? Dengan Heri di sini, dokter ortopedi sejak tahun 2019. 2019 baru. 2018 November di Okay. Avicenna. Ini tahun kedua saya di Avicenna. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk Beres. berbagi dengan kita dok mengenai osteoporosis. Baik, langsung saja kita simak bagaimana pemaparan Dr. Heri mengenai pola hidup sehat itu ternyata bagus banget untuk mencegah osteoporosis. Silakan dok. Baik, gini, ya, apa sih porosis dok? Pertanyaan pasien. Terus apa hubungannya sama osteo dok? Poros itu pori-pori. Pori ya dok. Pori. Ini osteo poros. Jadi pori-pori di tulang yang besar. Memang normalnya tulang berpori-pori gitu, berpori-pori. Di dalamnya ya dok. Di dalamnya. Jadi kalau kita lihat tulang itu kan kayak pipa ya. Tuh. Kalau pipa dindingnya kan tebal tuh. Ya. Oke. Nah di tengah-tengahnya kan bolong. Nah, yang dinding yang tebal tadi harusnya padat. Di ujung-ujungnya itu dekat sendi. Ini padat ya. Dekat sendi dia melebar. Dan yang tempat yang melebar itu dia poros, berpori-pori. Jadi dinding yang tebalnya hilang, digantikan dengan tulang yang tidak berlubang tapi besar, cuma banyak pori-porinya. Memang normalnya seperti itu ya dok? Normalnya memang ada. Jadi kalau kita bagi tulang itu, tulang yang padat besar namanya diafisis, tulang yang mulai berpori-pori metafisis, lalu tulang yang ada kartilagonya atau tulang rawannya untuk bergerak antara dua sendi namanya epifisis. Oke. Nah, pertanyaannya, dok, kapan kita sebut tulang tadi osteoporosis? Tatkala pori-pori yang ada di ujung-ujung tulang tadi membesar melebihi ukuran normalnya. Jadi kalau kita lihat sponge, Ya. ada sponge yang sudah lama, ada sponge yang masih baru. Betul. Sponge yang masih baru rapat, dia bisa menahan tekanan. Begitu sponge-nya lubangnya banyak dan besar dan sudah tua, kempot dia. Itu pula yang terjadi pada tulang kita apabila pori-porinya membanyak dan membesar. Yang kita sebut sebagai osteoporosis. Pori-pori tulangnya bertambah. Oke, pori-pori. Jadi berpori normal, cuma berpori yang besar dan banyak itu yang tidak normal. Oke. Nah, jadi gimana dok sebetulnya kita meyakinkan agar tulang kita pori-porinya normal dan tidak bertambah besar sehingga menjadi osteoporosis. Nah, ada yang disebut sebagai wolfslow. Wolves. Serigala. Oh. Nama orang sih sebetulnya. Serigala beneran dong. Jadi wolfslow ini bilang pori-pori tulang itu kan diapit oleh jaringan ya, Betul. akan tetap pada ukurannya apabila si tulang tadi dibebani. Oke. Kalau kita bebani, si tulang tadi akan bermuatan negatif. Sedangkan kalau tidak bebani, tulang tadi bermuatan positif. Kalsium yang ada dalam darah kita itu akan datang ke tempat-tempat di mana tegangannya negatif. Jadi kalau orang yang berolahraga, orang yang banyak berjalan,
orang yang lari pagi, orang yang bersepeda, orang yang olahraga, di mana tulangnya, saya tangan ditekan kan, Betul. matanya negatif, datang tuh kalsium sana. Terutama daerah mana? Daerah yang berpori-pori tadi. Baik. Nah itu akan ditempeli oleh kalsium, sehingga pori-porinya tidak bisa membesar, dipenjara oleh kalsium tadi. Oke. Jadi aktivitas itu sangat diperlukan menurut Oslo agar si kalsium bisa datang ke tulang kita untuk memperkuat tulang. Jadi kalsium ini sangat penting ya dok? Ya, Makanan lebih apa? penting lagi sebetulnya aktivitas. Oh. Kan judulnya aktivitas ya. Oh iya betul. Jadi Kalau pola nggak hidup ada yang aktif. aktivitas. Betul. Nah, pola hidup yang aktif tadi akan menyebabkan tulang bermuatan negatif, akan menarik kalsium. Nah, yang kedua setelah kita aktif, barulah kita butuh kalsium. Kalau kita nggak aktif, kalsium hanya bikin batu ginjal saja sama bikin keras Oh. Jadi orang-orang yang suplementasi kalsium tapi tidak aktif, nah hati-hati. Justru aktif dulu, baru kita suplementasi Kalsium. Oke. Kalsium itu kemana-mana ya dok berarti? Jadi Selain gini, kalsium itu fungsinya banyak. ya. Jadi karena dia molekul kecil, kalau kita lihat di periodic table, golongan berapa dia tuh? Kasih GSMPB kan, kalsium, silikon, germanium, zinkum, plumbum itu satu grup kan, grup 4. Jadi si kalsium ini grup 4, jadi si elektronnya 2 di yang paling luar. Oh. Jadi kalau dia jadi ion, hilang 2 elektron, jadi kalsium 2+ dia. Ca2+ ini senang sama yang negatif. Jadi kalau kita aktivitas, dia akan datang ke sana. Iya, betul. Nah, Ca2+ ini dipakai di semua tempat. Nih saya ngomong gini, kalsium saya habis-habisan nih disedot dari tulang. Untuk apa? Beraktivitas. Mendengar pakai syaraf kan, butuh kalsium dia. Betul. Ini begini nih, pakai otot kan, butuh kalsium dia. Oke. Saya nafas, butuh kalsium dia. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap hari, 24 jam sehari, 365 hari setahun, selalu diperlukan kalsium. Oke. Makanya kalau kita lihat tulang kita ini, di seluruh tubuh kita, gak lebih dan gak bukan hanyalah sebagai deposit kalsium. Betul. Kenapa? Saking butuhnya kita kalsium setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Betul, setuju dok. Makanan apa yang kalsiumnya banyak? Jadi satu itu ya, tulang kita sudah tersedia sejak kita kecil dalam perut ibu kita, sejak kita tumbuh menjadi besar, ditumpuk terus kalsium di dalam tulang. Agar apa? Agar kita bisa berfungsi setiap hari. Nah, kalau kita mulai kekurangan, ini saat kita dewasa ya, Ya. tentunya ada kalsium yang masuk, ada kalsium yang keluar, dan kita tidak tumbuh lagi seperti anak-anak remaja kan ya. Baik. Nah, saat kita sudah tidak tumbuh, faktor hormon sudah menurun dan segala menurun, mulailah kita kehilangan kalsium, karena kalsium yang baru tidak ditumpuk oleh hormon-hormon tumbuh, karena hormon tubuhnya habis. Betul. Nah, saat itulah kita butuh aktivitas fisik untuk menjaga tulang yang sudah dibentuk saat kita bayi, saat kita anak, saat kita remaja, agar selama tua itu tidak menghilang. Emang selama dokter sudah dewasa, tulangnya menghilang 0,5% setiap tahun. 0,5%. 0,5%. Oh. Jadi kalau dirimu setelah masa puber 100% tuh, hitung aja kapan habisnya, 200 tahun habisnya. Kalau 0,5%, namun pada orang-orang yang sudah menopause itu naik 4 kali lipat, 2% sampai 3% setahun. Menopause ini sangat Hormon tadi kan? iya betul. Pada saat anak-anak tumbuh dia punya hormon pertumbuhan. Begitu dia berhenti tumbuh, berhenti hormon pertumbuhan, dia mulai kehilangan tulang yang 0,5% tadi. Nah, perempuan selama dia masa reproduksi, dia punya estrogen namanya. Estrogen tadi memelihara si tulang dia dengan cara menurunkan pengambilan tulang, juga menurunkan penaruhan tulang kalsium, pengambilan kalsium dari tulang dan penaruhan kalsium ke dalam tulang. Namun setelah menopause dia tidak ada, yang terjadi apa? Digerus terus tulang itu. Si estrogennya nggak ada buat menahan. Oh, ya. Sehingga dari setengah per tahun, di 2%, 4 kali sampai 3% per tahun. Itulah makanya kalau kita lihat pada wanita-wanita yang sudah lama menopause-nya, itu mulai terjadi tulang yang kayak sponge. Oh, ya. Jadi kita cerita bahwa tulang panjang di ujung-ujungnya sponge, di pangkalnya sponge.
tulang punggung kita ada 33. Ya. Dia kayak tulang panjang yang pendek. Oke. Masing-masing ujungnya ada metafisisnya yang spons juga. Oke. Jadi kalau 33 tadi kita sudah menopause, udah nggak olahraga, udah pensiun, terus makan udah nggak dijaga, mulai krek 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 krek. Kelihatan kalau nenek kita makin pendek kan, makin bongkok kan. Kenapa? Tulang di belakang, badan di depan ketarik semua. Tulangnya makin rapuh ya. Rapuh, persis. Jadi naturalnya begitu, kita tumpuk sampai kita dewasa kita mulai kehilangan, menopause terjadi accelerated loss namanya. Oke. Jadi kita harus memelihara tulang kita agar kita tetap bisa bernafas, mendengar, konsentrasi, berbicara, Betul. itulah kurang. Jadi osteoporosis ini bisa dari lansia ya dok? Pada saat Nenek kakek. kapan menopause? Perempuan 45 tahun lebih kurang. Saat mereka sudah berhenti haid. Iya. Laki-laki umur 70 tahunan. 70. Ya tenang kalau laki-laki. 5 tahun lebih lama daripada perempuan dok. 25 tahun. Oh 25. Oh iya 45. Baik. Makanya itu sebagian alasan orang kenapa laki-laki setelah wanita pertama menopause masih ada 25 tahun kesempatan. Baik dok. Lalu untuk anak-anak bisa nggak sih dok terjadi Banyak. menopause, osteoporosis? Banyak, kita sebut sebagai rickets atau osteomalacia. Jadi malas tulangnya. Malas nambah kalsium. Nah, kenapa malas disebutnya? Karena biasanya ini ada dua hal. Jadi kalau kalsium tadi sudah dibikin sama mama dalam perut, sudah ditumpuk dalam bentuk tulang. Baik. Nah, pada saat anak tumbuh ada growth hormone namanya, faktor tumbuh yang menumpuk lebih banyak lagi kalsium agar saat dewasanya cukup. Nah, apabila kalsium tidak ada pada saat dia tumbuh tadi, kan dia tambah panjang ya anak-anaknya, Betul. makin banyak harus disusun kalsiumnya. Diperpanjang tulangnya, tapi kalsiumnya kurang. Lagi proses tumbuh kembang ya Jadi dok? aci doang, nggak ada bataknya. Betul. Bayang? Iya. Jadi Lama ya dok? tulangnya ada tapi letoy. Ah. Jadi kalau kita lihatlah kaki anak O, kaki anak X, tulang punggungnya bengkok. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak apabila tulang yang sedang tumbuh tidak kita berikan cukup kalsium atau bata. Kalsium sangat penting sekali ya. Aktivitas kalsium. Kebiasaan-kebiasaan apa sih dok untuk para milenial yang sekarang baru umur 15 sampai 30? Kebiasaan seperti apa sih yang bisa bikin osteoporosis dok? Oke. Kalau remaja berarti yang sudah perempuan. Kapan perempuan berhenti tumbuh? Oke. Setelah inisiasi haid tambah 2 tahun. Inisiasi ini Misalnya kalau tanya sama anak-anak nih, kamu haid dulu kelas berapa? Kelas 5 SD dok. Dia tumbuh cepat sampai kelas 2, kelas 1 SMP 2 tahun. Oh. Setelah kelas 1 SMP tulangnya sudah selesai. Oh. Itu hasilnya yang dia harus pertahankan dan dia mulai kehilangan 0,5% per tahun. Nah, saat itulah dia harus mulai meyakinkan ada regular aktivitas. Anak muda mah gampang sebetulnya karena masih sering main, masih sering segala macam kan. Aktivitas juga ya dok. Betul. Nah, cuma kalau sudah mulai ke college, ke perguruan tinggi, nah itu mulai macam-macam lah ya. Ada yang malas, ada yang kegemukan, ada yang segala macam. Kenapa? Begitu kita selesai tumbuh, semua kelebihan makanan yang kita makan itu perginya ke diameter, bukan lagi ke panjang. Diameter berarti makin luas dok permukaannya. Itulah lebih kurang. Oke, siap. Jadi, Ya. ditanya lagi sama orang, dok, antara orang yang gemuk nih sama orang yang kurus mana yang lebih padat Padat. tulangnya? Oh, padat. Kira-kira yang mana? Ingat itu Tidak. bos lo tadi. Tekanan ya dok. Yang gendut. Betul. Wah, saya merasa bangga menjadi orang gendut dok. Agak padat gitu ya, berarti Iya. tulangnya, masa tulangnya. Betul. Jadi semakin berat seseorang tadi, bos lo nya kerja. Makin negatif tulangnya, makin tebal kalsium. Tapi saya harus konsumsi kalsium. Oh, aktivitasnya dok. Nah, aktivitas utamanya. Nah, dok, kalsium yang saya makan itu cukup tidak? Itu pertanyaan dari kawan rata-rata.
Oke. Kalau pada anak-anak itu sekitar 600 mg. Oh, per apa dok? Tiap hari. Oh, per hari 600 mg. Kalau pada dewasa itu 750 mg. Nah, kalau anak yang sedang tumbuh, adolesen, remaja, dari pertama kali haid sampai 2 tahun setelah inisiasi haid, itu 2 kali lipat anak-anak, 1.200, 1.300. Dewasa balik ke 750 tadi. Tapi kalau dewasa wanita hamil dan menyusui 2 kali lipat dosis, ini 1.500 sampai 2.000. Gimana ngitungnya ya dok ya? Nanti kalau bayinya kan bikin kalsium, bikin tulang. Tadi kalau anak-anak 600, dari 1.500 udah tinggal 900 buat dianya. Oh iya, ada sisa ya dok. Betul. Sangat super sekali apa hitungan kalsium. Baik dok, baik. Langsung kita ke pertanyaannya dok. Boleh. Sudah menunggu semuanya. Pertanyaan yang pertama adalah dari Kak. Pas banget ini dok. Hai. Kak Bella Mandava, dok, laki-laki dengan merokok beresiko osteoporosis, bener gak sih? Ya. Merokok. Jadi rokok itu asapnya ikut dalam darah. Betul. Kalau kita lihat asap di udara kan, bayangkan udara itu darah kita. Ada Kotor, asap. ya? Jadi asapnya ini, kalau orang yang nggak biasa kena asap batuk kan? Iya, betul. Sel kita yang nggak biasa kena asap sama batuk-batuk kita, nggak bisa berfungsi dia. Oh. Jadi sel yang tadinya osteo tulang itu punya sel namanya osteoblast sama osteosit. Blast remaja, sit dewasa. Nah, osteoblastnya ini nggak suka sama asap. Begitu kena asap, dia nggak naruh kalsium. Itu makanya pada wanita yang menopause disertai dengan merokok itu faktor resiko untuk osteoporosis. Duh, jadi jangan coba-coba merokok ya dok. Merokok tuh banyak banget kemana-mana banget dok, organnya bisa bikin rusak. Kecuali kalau ada rokok yang nggak ada asapnya. Atau nggak ngerokok dok itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dok. Ya. Dari Mumi Meme, apakah benar vitamin K terbukti meningkatkan kesehatan tulang dan menurunkan resiko osteoporosis? Oke. Vitamin K itu banyak kita pakai untuk bayi. Jadi kalau Anda nanti punya anak pertama kali lahir selalu ditetes vitamin K di matanya. Kalium ya dok itu? Bukan, kalium itu beda sama kalium. Kalium sama potasium nama aslinya ya. Ini vitamin K ini adalah vitamin yang dibutuhkan untuk membentuk faktor koagulasi darah. Jadi kalau kita nih sekarang, makanya kita nggak berdarah-darah, mata kita nggak berdarah, mulut kita nggak berdarah, kalau kita makan, kegigit segala kan ya. Tangan kita mukul, bergerak, sendi kita nggak berdarah. Kenapa? Karena darah kita dipelihara di dalam pembuluh darah. Darah dipelihara dalam pembuluh. Baik. Dijaga ya. Pembuluh darah kita itu kayak selang bocor. Nah kalau selang bocor, saya buka keran di sini, nyampe nggak ke ujung? Nyampe. Nggak nyampe. Oh iya, udah Bocor, kan? kemana ya? Oh iya. Nah mana yang akan nyampe? Yang kental atau yang encer? Yang nyampe. Yang kira-kira. kental dok. Yang kental, jadi darah itu harus kental. Nah kekentalan darah tadi dipengaruhi oleh zat-zat yang terlalu dalam darah. Ada 2 tipenya. Ada yang dibikin oleh hepan, ada yang tidak dibikin oleh hepan. Hepar itu hati ya dok ya? Hati. Betul. Nah pada anak-anak karena hepannya belum matang, dia bikin faktor pembekuan yang dipandang vitamin K itu cuma 50% dari yang ada pada orang dewasa. Jadi kalau 50 kan berarti darahnya encer pisan. Kalau darah encer biasanya darah keluar pembuluh darah karena pembuluh darah itu kayak selang bocor. Perdarahan di mana-mana biasanya. Makanya pada bayi baru lahir kita tetes vitamin K. Agar faktor koagulasinya dibuat darahnya menjadi kental. Jadi arahnya ke sana sebetulnya kalau vitamin K. Mungkin maksudnya ke arah situ ya. Jadi kalau faktor koagulasinya banyak, perdarahannya tidak banyak, ini semua bisa lebih lancar untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Vitamin K ini dari makanan seperti apa sih dok? Agak jarang, agak susah sebetulnya vitamin K ya di kacang-kacangan biasanya ya, sama hati itu sendiri.
Ya kita sedang makan hati, Oh. bukan sedih maksudnya ya. Makan hati yang betul-betul makan Ya, hati. sambal goreng hati, Oke. misalnya. Atau ya kalau orang luar negeri kan suka makan hati angsa mentah, boleh. Itu sehat dok makan hati. Buktinya boleh pada sehat kan? Angsa ya. Hati angsa. Baik. Ke pertanyaan berikutnya ya dok. Boleh. Apakah sinar matahari itu ada kalsiumnya? Kalau kita berjemur, vitamin D apa enggak kalsium? Nah gini, jadi kita makan nih, nyop. Makan kan masuk ke usus kan? Betul. Di antaranya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada kalsium di sana. Nah, ini saluran cerna. Sedang selangnya ya, darah berada di selangnya membuluh darah. Artinya apa? Si kalsium tadi harus menyeberang dinding selang saluran cerna, lalu masuk ke dalam dinding selang pembuluh darah. Agak susah ya. Nah itu perlu dibantu. Nah yang membantu itu namanya vitamin D. Dari matahari. Nah vitamin D itu menyebabkan si sel usus tadi mengambil kalsium, menyeberangkannya ke selang pembuluh darah. Oke. Nah itu yang pertama. Nah vitamin D ini kalau gitu perlu dong, perlu. Yang pertama dari saluran cerna, yang kedua kita pipis hari-hari karena kita sudah pakai. Saya bicara nih kan, kita pakai kalsium. Iya. Dengar, pakai Ada keluar kalsium. ya dok. Nafas pakai kalsium. Melihat, mikir pakai kalsium. Kan? Jadi udah banyak kalsium yang terpakai dalam bentuk ion. Saya buang di darah, saya teruskan ke ginjal, dipipiskan di ginjal. Nah itulah sumber kalsium yang tubuh kita nggak mau kehilangan. Di vitamin D di ginjal akan menyerap kalsium tadi. Kalau enggak, pipis kita kental semua, pistol disebutnya. Pistol, tapi ada beberapa pasien dokter yang Ada seperti aja yang sudah gagal ginjal. Jadi vitamin D dua fungsinya. Satu, mengambil kembali kalsium yang dipipiskan. itu. Yang kedua, mengambil kalsium yang baru dimasukkan. Dari pencernaan Dari ya. pencernaan. Nah, kalau kita tidak punya vitamin D, misal pada anak-anak yang rickets tadi, osteomalacia tadi, kalsiumnya dibuang aja ke pipisnya kental, kenapa? Kalsiumnya dibuang ke Nah, pipis. iya, bagaimana itu dok? Nah, jadi obatnya apa? Obatnya adalah diberi vitamin D. Nah, vitamin D ini akan meningkatkan kalsium dalam darah melalui penyerapan di usus dan penyerapan di ginjal. Nah, apa kaitannya dengan matahari, dok? Apa karena waktu saya lihat sebetulnya nenek saya dulu nggak makan vitamin D, itu, dok. betul kan? Iya. Orang-orang dahulu kala nggak makan vitamin D, sehat-sehat aja. Gimana tuh, dok? Nah, sebetulnya di tubuh kita karena kita matahari itulah sumber kehidupan. Vitamin D juga diizinkan dibuat oleh matahari di tubuh kita, bukan di matahari. Di bahannya di tubuh kita berasal dari kolesterol. Kolesterol dan sterol, fat, lemak yang dihasilkan oleh binatang. Bukan manusia dok ya? Boleh kalau manusia diizinkan pemerintah dimakan, makan aja. Iya. Cuma kalau orang yang nggak makan makanan hewani, kolesterolnya tinggi rendah. Kira-kira kalau tidak ada kolesterol bisa bikin vitamin D nggak? Tidak. Enggak. Jadi mau vegetarian mau tidak vegetarian? Tidak. Kalau vegetarian harus makan vitamin D. Itu bagaimana caranya mereka memakan nabat hewani, tapi mereka vegetarian dok? Untuk mendapatkan vitamin D-nya. Betul. Pada orang vegetarian tinggal makan vitamin D aktif aja dia. Tapi buat kita yang masih makan hewani, itu kolesterol yang kita makan tadi di kulit kita di bawah pengaruh sinar ultraviolet akan menjadi kolekalsiferol namanya. Jadi kolekalsiferol itu pro vitamin D, nanti dibawa dari kulit ke hati dulu. Oke. Dari hati, pokoknya ada dua organ paling penting tubuh kita, hati sama ginjal ya. Di hati dirubah menjadi vitamin D aktif OH25 namanya, masuk ke ginjal, vitamin D aktif OH25 dan OH1. Yang pertama itu kita sebutnya kalsidiol, yang di ginjal namanya alpha kalsidol. Kalau sudah kena tiga-tiganya disebutnya kalsitriol. Jadi ada alpha kalsidol, kalsidiol, kalsitriol. Triolnya aktif.
Oke. yang menyerap dari usus dan menyerap dari ginjal. Jadi kalau kita mau, kenapa orang dulu nggak makan vitamin D tapi bisa punya kulit yang kuat? Betul. Karena mereka sering terpapar Hari. matahari, tinggal di gua gelap kan, pergi keluar berjemur kan, Betul. ngejar-ngejar binatang, Iya. ya kan? Makanya binatang hewani ya. Nah, setiap pagi bangun sudah stretching, kejar-kejar tikus tanah biasanya, Aktivitas juga. tombak, aktivitas kan go slow, Betul. pukul kejar-kejar binatang, panggang, makan, kolesterol, kena matahari, kolesterol yang ada berubah jadi vitamin D. Kalsium ada di bahan makanan langsung diserap oleh tubuh, langsung ditumpuk di tulang, memelihara agar tulangnya tidak semakin Bungkuk atau loss, iya. kan 0,5% penuh. Oke, keren banget. Dok, katanya saya tadi melihat banget artikel bahwa osteoporosis itu rentan dengan COVID. Itu bagaimana ya? Ada itunya nggak sih, Ya, Dok? jadi secara orang yang osteoporosis artinya fungsi di tubuhnya. Jadi saking kurangnya kalsium untuk sehari-hari, tidak diisi kembali kalsium, tulangnya sampai kopong, Oke. sampai berpori. Artinya apa? Fungsinya optimal atau tidak optimal sebetulnya? Tidak. Itu dia. Orang yang osteoporosis fungsi tubuhnya tidak optimal. Fokus tidak optimal, pendengaran nggak jelas, bicara rero, aktivitas nggak bisa full. Ini itu yang terjadi. Jadi begitu kita kekurangan kalsium, ya sudah turun semua termasuk sistem imun. Oke. Ya, Dan jadi karena- bukan hanya corona, Betul, semua betul. kena. Karena COVID itu sebetulnya daya tahan tubuh ya, Dok ya, imun. Dua hal. Oh, Kalau COVID itu kan penyakit menular, ya. intinya sebagai pencegahan. Oke, jadi sesehat apapun kita, karena penyakitnya lethal, kalau kena ya dadah aja, apalagi nasibnya jelek. Oh, nasib, Iya. Dok. Karena COVID itu nasibnya 3. Ada yang langsung sakit Ya, dan lewat, iya betul. ada yang nggak langsung sakit, nggak langsung lewat tapi sakit dulu, Oke. ada yang recover, ada yang tidak recover, ada yang sakit ringan dan recover. Cover. Oke. Bahayalah kalau COVID mah. Menurut osteoporosis daripada COVID. Aduh, nggak ada yang gitu, Dok. Sama-sama takut. Oke, untuk hari ini sesi kita sharing sudah selesai, Dok. Keren banget. Silakan untuk pemaparan kesimpulannya, Dok. Jadi pastinya setelah kita dewasa, kita akan kehilangan massa tulang. Oke. Kita kehilangan 0,5% setiap tahun. Jadi artinya kita harus piara massa tulang kita dengan cukup apa saja. Ada 2 hal. Pertama, cukup aktivitas membuat tulang kita negatif sehingga kalsium yang kita makan diisi dengan ke tulang. Yang kedua, dengan cukup memiliki vitamin D melalui paparan Sinar alam matahari. luar, ya sinar matahari. Mau jam berapa aja ya silahkan. Tapi yang paling bagus kalau saya pribadi ya antara jam 8 sampai jam 10 maksimum. Di atas itu hitam. Kalau kita sudah hitam, susah matahari masuk, turun vitamin D. Oh, mempengaruhi juga ya, sangat, Dok? sangat. Jadi 2 hal ya, aktivitas untuk menegatifkan tulang, paparan dengan sinar matahari untuk membuat vitamin D. Makan jangan lupa, jangan banyak pilih, makan aja semua. Jangan banyak pilih. Dan Saya yang suka paling penting, banget. jangan kalau vegetarian harus minum vitamin D, kalau tidak vegetarian jangan pilih. Di hewani ini ternyata banyak vitamin D ya, Dok. Oke. Untuk para vegetarian jangan takut, jangan khawatir, minum saja vitamin D. Ya. Banyak ya, Dok, di luaran sana. Baik, untuk hari ini sesi sharingnya sudah selesai bagi 3 pemenang pertanyaan terpilih. Nanti saya umumkan di story Instagramnya. Dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Ini adalah kedua ya, Dok, Siap. kedua kalinya dokter dipilih untuk menjadi narasumber Halotalk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, Dok, sehat bersama Afisena. Kita Sehat doakan ya. bersama Afisena. Sehat bersama Afisena.